Majelis Ulama Indonesia Pusat menetapkan fatwa pemahaman Muhammad itu adalah Allah adalah perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque te estaba la ballena agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve una ballena. Apa kabar sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus? Kita jumpa kembali di dalam Realita Logika Channel. Kali ini saya akan menanggapi pertanyaan dan pernyataan dari saudara kita, yakni Zuma. Ucapan Yesus yang saya minta mengaku Allah itu di mana? Saudara Zuma, jika Anda berdebat mengenai keimanan Kristen, dari sudut pandang agama Anda, itu sangat salah besar dan tidak akan ada titik temunya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena Allah yang Anda sembah berbeda dengan Allah yang kami sembah. Allah yang kami sembah adalah Allah Elohim, Allah yang firman-Nya menjelma menjadi manusia yakni Yesus Kristus. Sedangkan Allah yang Anda sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Tuhan negeri Mekah. Quran Surah An-Naml ayat 91. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka, apa yang Anda teriakan itu tidak akan pernah ada titik temunya. Karena memang Allah kita berbeda, tetapi tidak masalah. Saya akan menanggapi pertanyaan dan pernyataan Anda ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu landasan awal keimanan Kristen tentang keilahian Yesus, sebelum saya menunjukkan pengakuan dari Yesus yang mengakui bahwa Dia adalah Allah atau yang disebut juga dengan Bapa. Jika kita membaca Injil Yohanes 1 ayat yang pertama, dikatakan bahwa firman itu adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya atau ucapan-Nya tersebut. Kemudian di ayatnya yang ke-14, firman Allah ini menjelma menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita, yakni Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa. Saudaraku, ayat ini merupakan salah satu dari landasan dasar awal keilahian Yesus Kristus yang kami imani, yakni Allah yang kekal yang firman-Nya menjelma menjadi manusia. Selanjutnya, apakah ada pengakuan dari Yesus yang menyatakan bahwa Dia adalah Allah, baik melalui lisannya secara langsung maupun dari perbuatannya? Pastinya ada, karena Yesus sudah dinyatakan keilahiannya di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14 yang sudah saya berikan tadi. Untuk pengakuannya dari Yesus sendiri, mari kita simak baik-baik. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-13, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebutan kata yang awal dan yang akhir ini ditujukan untuk Allah, karena Dia adalah yang awal dan yang akhir dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Di dalam ajaran agama Islam pun Allah juga disebut dengan yang awal dan yang akhir. Ini dapat kita lihat di dalam Quran Surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam Injil Matius 9 ayat yang kedua, Yesus juga menyatakan bahwa Dia adalah Allah, dengan mengampuni dosa orang yang lumpuh, yang mengakibatkan orang yang lumpuh tersebut akhirnya sembuh. Seperti yang kita ketahui, yang dapat mengampuni dan menghapus dosa manusia hanyalah Allah, bukan yang lain. Di dalam ajaran Islam pun juga kita tahu bahwa yang dapat mengampuni dosa manusia hanyalah Allah. Ini dapat kita baca di dalam Quran Surah Nuh, ayat yang ke-10. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia maha pengampun. Kemudian selanjutnya, di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-30, Yesus mengakui bahwa Dia dan Allah adalah satu. Dari pengakuannya ini, Yesus dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Siapa yang bisa bangkit dari antara orang yang mati, jika bukan Yesus Kristus Tuhan Allah semesta alam? Markus 16 ayat 5 sampai dengan 7, Lukas 24 ayat 6 sampai dengan 7, Matius 28 ayat ke-6, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, Yohanes 20 ayat 25 sampai dengan 28.
Siapa yang bisa membangkitkan banyak orang yang sudah mati, jika bukan Yesus Kristus Tuhan Allah semesta alam? Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17, Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 44, Lukas 8 ayat 40 sampai dengan 56. Siapa yang banyak melakukan mujizat, jika bukan Yesus Kristus Tuhan Allah semesta alam? Matius 15 ayat 30 dan 31, Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17, Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Siapa yang datang dari sorga, jika bukan Yesus Kristus Tuhan semesta alam? Yohanes 6 ayat 38, Yohanes 3 ayat 13. Dan siapa yang bisa naik kembali ke surga, jika bukan Yesus Kristus Tuhan Allah semesta alam? Markus 16 ayat 19, 1 Petrus 3 ayat 22, Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Siapa yang akan turun kembali ke dunia pada hari kiamat, atau hari penghakiman? Siapa lagi jika bukan Yesus? Dia akan menjadi hakim yang adil atas alam dunia dan seisinya. Semua orang siapapun juga akan dihakimi, siapapun pemimpin agama, siapapun pemimpin negara, siapapun raja-raja di muka bumi ini, satu persatu akan dipanggil Yesus untuk dihakimi dan diadili. Mana yang lebih tinggi, yang diadili atau yang mengadili? Tentu yang lebih tinggi adalah yang mengadili. Bukankah demikian? Itulah Yesus Kristus Tuhan Allah semesta alam. Dari semua dalil ayat-ayat ini, sangat jelas dan lugas menyatakan keilahian Yesus Kristus bahwa Dia adalah Allah. Jika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara akan diselamatkan. Tetapi jika saudara tidak percaya, itu pun tidak masalah. Dan perlu diingat, suatu saat nanti akhirnya semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan semua lutut akan bertekuk di dalam namanya. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Maka dari itu bukalah hatimu sekarang juga. Percayalah kepada Yesus. Karena Yesus bukan hanya sekedar seorang guru ataupun pemimpin agama, tetapi Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Sekarang saya yang balik bertanya kepada Anda, Saudara Zuma, apakah Anda bisa menunjukkan dalil bahwa Muhammad adalah Allah yang perkasa, seperti yang Anda ucapkan ini? Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah Dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan Dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan, apakah Anda bisa menunjukkannya, Saudara Zuma? Atau Anda ingin tetap menyesatkan seperti yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia? Apakah Anda tahu siapa itu penyesat? Ya, dia adalah iblis. Atau, apakah Anda juga ingin disebut iblis? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.